semuanya, aku Vivel dan saya ingin mengingatkan tetap sehat dan tetap beribadah kepada Tuhan. Bye. Happy Sunday teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Saya Chaniel dari kelas 5B Siang mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. God bless you and stay safe. Halo adik-adik kelas 4 siang, selamat mengikuti ibadah online ya. Tuhan Yesus menyertai. Adik-adik semua, kakak kangen deh sama adik-adik kelas 5B pagi. Kakak harap adik-adik tetap rajin membaca Alkitab dan selalu mengikuti kegiatan ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai ketemu nanti, bye-bye. Selamat pagi anak-anak kelas 5A pagi. Kalian sehat-sehat selalu kan? Kalau kalian ada masalah, kalian berdoa pada Tuhan ya. Pasti Tuhan berikan jalan keluar buat kalian semua. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik semua, anak-anak sekolah Minggu GKI Gading Serpong. Sekarang kita mau ibadah online, Kak Reski akan pimpin. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap selalu sehat, semoga tetap selalu semangat, walaupun kita terpisah jarak, kita terpisah tempat, tapi yakin dan percaya bahwa Yesus bersama dengan kita dan Dia yang menyatukan kita semua ya. Kalian boleh ajak loh adik-adik atau kakak-kakak kalian untuk sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sekarang kita akan menaikkan satu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Sampai hari ini walaupun dalam kondisi yang masih pandemi, Tuhan tetap menyertai kita. Dia senang memakai kita dan kita juga harus senang loh dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tuh istimewa. Istimewa kenapa? Karena kita menjadi pekerja Kristus. Kita bukan menjadi pekerja untuk manusia. Otomatis kita itu istimewa dan kita harus senang akan itu. Karena Tuhan sudah beri anugerah. Nah sekarang oleh karena itu kita mau berdoa karena Tuhan tetap memampukan kita sampai hari ini. Kak Reski pimpin dalam doa pembukaan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu yang sampai saat ini Engkau masih pimpin dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Engkau terus memberkati adik-adik dan juga keluarganya. Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu setia menjadi pekerja-Mu ya Tuhan, dan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir,
Semoga kami bisa beribadah dengan baik walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi kami yakin Engkau tetap menyertai. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kalian pasti pernah kan merasa capek, merasa lelah, nggak kuat, nggak sanggup. Misalnya pas apa nih? Misalnya kalau dikasih PR atau kasih tugas sama guru, atau misalnya kalau disuruh bantu mama, bantu papa ngerjain tugas rumah, atau mungkin bahkan pada saat pandemi seperti ini kalian harus selalu lihat komputer untuk belajar online sama guru-guru di sekolah. Kan kadang itu capek ya, terus nggak sanggup, maunya main terus. Tapi harus selalu diingat, dalam kondisi apapun kalian harus tetap tenang, karena kalian harus percaya ada sahabat yang akan menolong kalian. Ada sahabat yang akan menolong kalian. Siapa sahabat itu? Betul, ada Tuhan yang akan menolong kalian. Kalau misalnya kalian bisa menyisihkan waktu sedikit untuk bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Contohnya kayak apa sih Kak? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, atau bisa juga dengan mulai bersaat teduh. Kakak yakin deh, Roh Kudus akan menyertai hidup kalian. Dia akan menopang hidup kalian. Kalau kalian capek, dia akan mencukupkan, dan juga dia akan menguatkan kalian. Jadi jangan lelah ya untuk bekerja bersama untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan sama-sama lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya, bisa sambil berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan satu kali lagi dengan penuh semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan juga Alkitab kita. Kita mau membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang Kak Reski bilang tadi, kalau kita percaya dan mau selalu ada buat Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita. Rencana yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita, itu semuanya baik. Hal-hal yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, itu semuanya baik. Bahkan sungguh-sungguh sangat baik. Kita angkat satu pujian untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan Semua Baik.
Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dan satu lagi. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, Tante ini senang nih. Hari ini kita bertemu ya di ibadah online. Nah, adik-adik tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Tuhan senang sekali waktu adik-adik memuji Tuhan. Dan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan ya, tutup mata. Tuhan Yesus, tolong kami mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tante ini mau tanya nih sebelumnya. Adik-adik tahu gak apa saja kelebihanmu? Atau apa kamu sudah tahu bakat kamu atau talenta kamu? Dan apa kamu tahu kelemahan apa saja sih yang ada sama kamu? Wah, langsung ya di pikiran kita nih langsung berderet-deret ya. Aku bisa ini, aku bisa ini. Wah, aku kurang bisa nih sama yang ini gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik masih bingung, belum tahu apa kelebihanmu atau bakatmu, apa saja kelemahanmu, gak apa-apa. Ya, kita nanti saja jawabnya. Nah, adik-adik, Yesus seringkali mengajarkan dengan perumpamaan, supaya murid-muridnya atau orang banyak yang mendengarnya lebih mengerti. Nah, firman Tuhan hari ini akan membahas salah satu perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu perumpamaan tentang talenta. Yuk kita buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14 sampai 30 dengan judul perumpamaan tentang talenta. Tante akan bacakan dan kalian juga baca di rumah masing-masing ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang
dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita baca ya, bahwa ada seorang tuan yang mempunyai 3 orang hambanya. Tuan ini tahu persis hamba-hambanya itu bagaimana kemampuannya. Nah, tapi sebelumnya nih, Tante mau tanya, adik-adik tahu gak talenta itu apa? Nah, ternyata adik-adik talenta itu menurut kamus Alkitab yang kita bisa temukan di belakang Alkitab kita, ya kamusnya, talenta itu ternyata suatu ukuran, ya, berukuran 34 kilo. Atau beratnya bisa juga setara dengan 6.000 dinar. 34 kilo atau 6.000 dinar ya. Nah, kalau 1 dinar adalah upah pekerja sehari. Nah, kalau misalnya rata-rata upah pekerja sehari 100.000. Berarti 600 dinar kali 100.000. Berarti 1 talenta itu adalah 600 juta. Oh, banyak banget ya, 600 juta ya. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kita baca, bahwa Tuhan yang akan pergi ke luar negeri itu memanggil 3 hambanya. Hamba yang pertama diberikan berapa talenta? Ya betul, 5. Ya, hamba kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga hanya 1 talenta. Nah, kemudian hamba kedua, hamba pertama itu pergi. Entah berdagang atau usaha lain. Dan menghasilkan laba. Hamba pertama menghasilkan laba 5 talenta juga. Hamba kedua 2 talenta. Tapi yang hamba yang ketiga, waktu dapat 1 talenta, dia pergi mencari tanah yang kosong. Dia gali tanah itu, dia kubur 1 talenta itu. Nah, adik-adik, menurut adik-adik bisa gak talenta itu atau uang ya, yang diberikan itu kalau taruh dalam tanah itu bertumbuh atau berbunga? Ya tentu saja gak bisa ya, dia kan bukan benih pohon. Nah, adik-adik, sewaktu hambanya datang kepada Tuhan yang telah kembali dari luar negeri itu, hamba yang pertama dan hamba yang kedua menerima pujian dari tuannya. Dikatakan bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi sewaktu hamba ketiga menghadap tuannya itu marah. Ya, dia mendapat marah karena hamba itu jahat dan malas. 1 talenta yang dipercayakan padanya diambil kembali dan diberikan kepada hamba yang pertama. Dan di ayat 30 adik-adik dikatakan bahwa hamba itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, adik-adik, dalam perumpamaan itu Tuhan yang pergi ke luar negeri adalah Tuhan. Dan ketiga hamba itu, hamba-hambanya adalah tante dan kamu. Ya. Nah, Tuhan berikan kepada kita
minimal satu talenta yang harus kita kembangkan. Nah, adik-adik, talenta itu ada 2 macam. Yang pertama, kalau talenta itu adalah bakat sejak lahir, dikatakan demikian ya. Jadi misalnya adik-adik emang dari kecil, dari lahir punya bakat, misalnya bisa musik atau bisa bernyanyi. Dan pada saat adik-adik kembangkan atau latih, itu lebih cepat berkembang. Nah, yang kedua adalah talenta yang adik-adik sebenarnya nggak punya, tapi adik-adik mungkin seneng ya punya talenta seperti itu gitu ya. Dan adik-adik latih. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi baik. Nah, misalnya nih, kalau misalnya adik-adik mau main basket, adik-adik emang nggak punya bakat bisa bermain basket, tapi adik-adik karena seneng ya main basket, adik-adik main sama teman, latihan, atau bahkan masuk klub basket. Nah, lama-lama kalau berlatih jadi bisa main basket, seperti itu ya. Nah, sekarang kamu tahu gak apa kelebihanmu dan kelemahanmu? Kamu ingat kan pertanyaan tante yang pertama di awal ibadah? Ya, sudahkah kamu bisa jawab kelebihan dan kelemahanmu? Wah, tante harap kamu sudah bisa ya menemukan jawabanmu. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kita minimal 1 talenta, ya. Temukan talenta dan kelebihanmu. Minta pertolongan Tuhan untuk mengembangkannya. Kamu ingin mendalami suatu kemampuan, ya terus berlatih. Mencapai yang terbaik, jangan menyerah. Misalnya nih, kamu ingin main basket nih, ya. Kamu pengen jadi pemain basket yang profesional. Oh, kamu latihan. Baru 1 minggu berlatih, kamu bilang, aduh kayaknya gak bisa nih main basket. Mungkin aku ke soccer kali ya. Terus adik-adik latihan soccer. Baru 1 minggu, adik-adik udah stop. Adik-adik pikir, mungkin badminton ya. Nah, adik-adik main badminton. Baru 1 minggu, adik bilang, kayaknya bukan ini nih. Terus adik-adik ganti lagi yang lain. Nah, kalau kayak gitu nih adik-adik, kamu nanti bakalan gak bisa menemukan 1 talentamu. Nah, jadi tekun buat komitmen ya, yang terus menerus. Tuhan akan tolong ya. Tuhan menghargai orang yang berusaha terus menerus dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, jangan kubur talentamu. Ayo kembangkan terus. Ingat firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke? Nah, bagaimana nih bila adik-adik belum mengetahui apa talenta atau kelebihanmu? Tuhan sayang loh sama kita. Tuhan akan terus pimpin adik-adik. Ya, berdoa adik-adik, minta hikmat dari Tuhan. Itu penting sekali. Buat daftar minat. Apa sih yang kamu sukai? Gitu ya. Kemudian diskusikan dengan orang tua. Adik-adik, papa mama adalah orang yang terbaik yang mengetahui tentang diri kita seluruhnya. Dan mereka ingin kalian berhasil. Kemudian mulailah fokus untuk berlatih. Jangan menyerah. Tuhan pimpin kita supaya kita tekun juga untuk berlatih. Buat tekad dan komitmen. Bagaimana cara kamu untuk kembangkan? Nah, kemudian adik-adik masih ingat ya ibadah sekolah minggu kita ya. Waktu kita sebelum isolasi sendiri dalam rumah gitu ya. Nah, om tante di sekolah minggu membagi tugas buat kita. Ada yang pimpin doa buka, doa firman Tuhan, mengedarkan uang persembahan, lain-lain. Nah, adik-adik pakai kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Ya, kalau misalnya adik-adik bisa memimpin doa, adik-adik bisa ambil tugas itu. Kalaupun belum bisa, belajar, gak apa-apa. Tuhan dengar doa kita, walaupun doa kita sederhana gak apa-apa. Adik-adik bisa nyanyi, adik-adik bisa jadi pemimpin puja atau singer. Atau bahkan kalau adik-adik mau lebih mengembangkan, adik-adik bisa bergabung dengan paduan suara anak Sanctus. Terus yang bisa main musik, bisa loh ke Joyous Ensemble, ya. Nah, adik-adik, tentunya saat ini kita belum ya bisa bertemu lagi ya. Tapi nanti kita tunggu waktunya Tuhan ya. Kita bertemu secara face to face dalam ibadah. Ya, kita tentu rindu seperti itu. Nah, ini kan kita kan sudah liburan nih, lagi masa liburan. Nah, bahkan mungkin nanti Juli kita lihat situasi kondisi apakah masih kita belajar di rumah, belum bisa masuk sekolah. Nah, adik-adik bisa adik-adik bantu pekerjaan rumah. Kenapa?
Ya, karena kegiatan ini pun mengasah kita untuk lebih tekun, bekerja sama, lebih rapi, dan melatih tubuh kita lebih kuat. Ya karena kita gerak gitu ya. Dan papa mama juga senang ya dibantu ya. Adik-adik jadi bisa memuliakan Tuhan. Nah, ayo adik-adik kembangkan talentamu buat Tuhan senang selama kita liburan ya. Nah, adik-adik kita mau menghafal ayat hafalan ya, yang terambil dari Filipi 1 ayat 22. Ini ayat yang indah buat kita. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Kita ulang satu ya, sama-sama ya, sekali lagi ya. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Nah, adik-adik, mari kita berdoa ya. Bapa yang baik dan penuh kasih, tolong kami untuk mengembangkan talentaku. Terima kasih untuk firman Tuhan, mengingatkan kami untuk tekun, berlatih, memakai talenta, bakat atau kelebihan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terpujilah Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat menggunakan talentamu. Tuhan Yesus menolong kita. Halo adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat kantong yang berbentuk hati. Kantong ini diisi dengan talenta atau kemampuan yang kalian miliki dan juga komitmen kalian untuk mengembangkan talenta itu. Adik-adik siapkan beberapa kertas berbentuk lingkaran, diameternya sekitar 7 cm. Lalu, tuliskan apa yang menjadi kemampuan adik-adik pada lingkaran itu. Satu lingkaran bisa ditulis 1 talenta. Apa saja talenta itu? Contoh-contohnya bisa dilihat di slide berikut ini. Atau jika tidak tertulis, kalian boleh tetap tuliskan. Misalnya, adik-adik gemar menggambar, memasak, menulis atau mengarang, menyanyi, main musik seperti gitar, piano, biola, kerajinan tangan, berbicara atau pidato, matematika, bahasa asing, misalnya kalian suka bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa asing lainnya, memelihara tanaman, olahraga seperti basket, bulu tangkis, atau menari. Setelah itu, balik lingkaran yang telah kalian tulis dengan talenta kalian, lalu tuliskan apa yang menjadi komitmen atau janji adik-adik untuk mengembangkan talenta itu. Janji itu mesti spesifik atau jelas. Apa yang bisa kalian lakukan, khususnya di liburan saat ini. Ada contohnya juga, bisa dilihat di slide berikut ini. Misalnya, kalian suka menyanyi. Bagaimana kalian bisa mengembangkan talenta itu? Kalian perlu memperbanyak koleksi lagu-lagu yang kalian bisa nyanyikan melalui lagu-lagu yang ada di YouTube, ya, khususnya lagu-lagu rohani. Kalian bisa dengarkan di YouTube untuk menambah koleksi dari lagu-lagu kalian. Kemudian kalian bisa berlatih menyanyi 30 menit setiap hari. Lalu kalau kalian suka bahasa, kalian bisa menambahkan 5 vocabulary baru setiap hari. Kemudian berlatih menulis atau membaca setiap hari 1 jam. Nah, sekarang kita akan membuat kantong berbentuk hati. Kenapa berbentuk hati? Karena kalian mesti memiliki hati yang mengasihi Tuhan, menggunakan talenta kalian sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahan dan alatnya adalah gunting, lem stick, dan kertas HVS ukuran A4. Kertas HVS ini dipotong dengan panjang 21 cm.
Jadi ukuran kertas yang kita pakai lebar 21 dan panjang 21. Cara membuatnya, lipat kertas HVS menjadi 2. Dibuka, lipat ujung sebelah kanan ke arah tengah pada bekas lipatan. Ujung satunya juga dilipat ke arah tengah. Dibalik pada sisi yang tidak terbuka di bagian tengahnya. Lipat ujung atas 1 cm. Kemudian bagian atasnya dibuka, tekan ujungnya sehingga membentuk segitiga. Ujung satunya juga dilipat membentuk segitiga. Bagian tengah juga dilipat membentuk segitiga. Bagian tengah satunya juga dilipat. Kemudian bagian bawah juga dilipat sekitar 1 cm. Dibuka pada bagian bawahnya, ujung dilipat, ujung satunya juga dilipat membentuk segitiga. Bagian tengah juga dilipat. Kemudian dilipat ke atas, lalu ujung bawah dilipat ke arah atas membentuk segitiga. Ujung satunya juga dilipat membentuk segitiga. Lalu dibuka. Kemudian lipat ke dalam. Sisi satunya juga dibuka. Dan dilipat ke dalam. Nah, jadi kantong berbentuk hati. Supaya tidak terbuka, di bagian lidah di atas ini digunting. Kira-kira 1 cm dari tengah, 1 cm dari tengah. Lalu dibuka. Bagian lidah yang terbentuk ini dilem. Lalu dilipat. Nah, kantong ini sudah jadi. Kalian bisa hias, bisa diberikan tulisan dengan spidol atau digambar dengan alat dan bahan yang kalian punya di rumah. Hasilnya bisa seperti ini. Lalu talenta yang sudah kalian buat bisa dimasukkan ke dalamnya. Jadi kantong kita selesai aktivitas kita hari ini. Bisa ya adik-adik taruh di meja belajar atau di tempat di mana kalian sering beraktivitas supaya selalu ingat dan dilihat kembali apa janji yang telah kalian buat hari ini. Yang terpenting kalian mesti rajin dan tekun melakukan apa yang menjadi janji kalian itu.
terutama di masa liburan ini. Tuhan Yesus memampukan adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan, dan kita juga sudah melakukan aktivitas kita. Seperti dalam firman Tuhan tadi, semoga setiap talenta yang kalian punya, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, bisa kalian kembangkan dengan baik, dengan maksimal, dan semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalian mempersembahkan talenta kalian juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau kalian lakukan dengan setia dan juga selalu mengucap syukur akan talenta itu, akan membuahkan hasil yang manis dari Tuhan juga. Kita menyanyikan lagu penutup kita, Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke hadapan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke hadapan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kak Reski yang akan pimpin ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaktian ibadah kami pada hari ini, kebaktian online, anak sekolah minggu kelas besar. Terima kasih Engkau telah memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami bisa mendapatkan sedikit tentang firman-Mu. Semoga kami bisa menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa talenta yang sudah diberikan kepada kami, walaupun mungkin itu cuma 1 ataupun mungkin lebih 2 atau 3, semoga kami bisa menggunakannya dengan bijaksana, karena itu semua juga akan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau tetap memberkati kami, memberikan kesehatan kepada kami, memberikan kesehatan kepada mama, papa, adik, dan juga kakak. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bawakan kepada-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu.